Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat saksi, salam berjumpa pada acara saksi, salam dan refleksi. Kami yakin dan percaya hari ini saudara-saudara kita semua mendapatkan kasih karunia berkat pertolongan Tuhan. Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memanggil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang baik, terima kasih atas cinta kasih kebaikanmu. Hari ini kami dapat anugerah dan kasih-Mu. Oleh sebab itu sebentar kami tidak mendengar firman-Mu. Berkati agar firman-Mu dapat kami mengerti, kami lakukan di dalam hidup. Mari Tuhan Kau berfirman, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Tema pagi ini pada saat ini yaitu jangan meninggalkan kasih yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering banyak orang Kristen menganggap bahwa dosa yang berat itu adalah dosa perzinahan, dosa mabuk-mabukan, narkoba, dosa perselingkuhan, dosa korupsi, dosa kebejatan moral. Itu dikatakan, dianggap bahwa itu dosa yang besar dan dosa yang berat. Namun melalui firman Tuhan pagi ini diingatkan, di mata Tuhan tidak hanya sekedar demikian. Di mata Tuhan siapapun juga yang meninggalkan kasih yang semula, mula-mula itu dikatakan ia juga jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Oleh sebab itu, bila tidak bertobat dan kembali melakukan kasih yang semula, ia akan diambil kaki dianya. Artinya jaminan perlindungan penyertaan Tuhan akan tidak ada pada orang itu, dan ia pun tidak akan mendapat jaminan dari kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih yang dikatakan kasih yang mula-mula atau kasih yang semula? Kasih yang mula-mula yaitu adalah kasih yang berkobar-kobar, yang penuh semangat, kasih yang murni dan tulus, tidak munafik dalam kehidupan, tanpa pamrih, tanpa syarat, rela berkorban. Baik itu kasih kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus maupun kasih terhadap sesama. Oleh sebab itu, hal ini juga merupakan peringatan buat kita sebagai orang percaya. Jangan sombong bila kita tidak jatuh di dalam perzinahan. Jangan sombong jikalau kita tidak jatuh pada narkoba. Jangan sombong kalau kita tidak korupsi, tidak melakukan kebejatan moral. Jangan-jangan kita juga sudah kehilangan kasih yang semula. Jangan-jangan kasih kita selama ini munafik baik kepada Tuhan maupun pada sesama. Jangan-jangan kita menjadi orang yang suka menghakimi dari orang lain. Jangan-jangan kita juga kasih kita ini sudah kita embeli dengan syarat untung dan rugi, tidak mau berkorban dalam kehidupan baik kepada Tuhan maupun terhadap sesama. Jikalau demikian, apa yang diingatkan Tuhan dalam jemaat Efesus akan terjadi dalam hidup kita. Jaminan penyertaan dan perlindungan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Jaminan kehidupan yang kekal pun sudah diambil dari Tuhan.
Jemaat Efesus adalah jemaat yang benar-benar berkorban dengan sungguh untuk mempertahankan berbagai macam tantangan, pencobaan dari para rasul palsu, pengajaran palsu, penindasan. Mereka hadapi dengan tekun, dengan sabar, dengan kuat. Dia pun tekun beribadah, tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, tekun memahami akan prinsip kebenaran. Namun ia kehilangan kasih yang semula. Ia pun dicela oleh Tuhan dan ia dikatakan jatuh yang terlalu dalam. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan pagi ini menjadikan peringatan buat kita supaya kita menjadi orang percaya, jangan sampai terlena di dalam hidup. Mari kita koreksi. Jangan-jangan selama ini kasih kita sudah hilang yang seperti Tuhan kehendaki, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jangan-jangan kita juga sudah jatuh terlalu dalam. Oleh sebab itu mari, kesempatan yang masih ada, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kembali bertobat, kembali melakukan kasih yang semula itu, supaya apa yang menjadi jaminan Tuhan terhadap hidup kita tidak diambil, tetap masih jaminan perlindungan penyertaan Tuhan, jaminan kehidupan kekal juga masih ada di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tidak akan kehilangan sesuatu apapun yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan saat ini mengingatkan kami supaya kami hati-hati, tidak mudah menghakimi orang lain. Jangan-jangan kami sudah kehilangan kasih yang semula. Oleh itu mari kami semua ajari untuk selalu koreksi diri kami sendiri, dan kami mau bertobat, dan kami mau melakukan kasih yang semula yang seperti Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami terus tetap mendapat jaminan penuh dari Tuhan, baik perlindungan, penyertaan, jaminan hidup kekal. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua, sehingga firman ini biarlah menjadi berkat di dalam hidup kita. Amin.